berarti kalau dekat dengan kehidupan masyarakat adalah misalnya katakan masyarakat menggunakan aplikasi, kemudian aplikasi tersebut cukup banyak yang menggunakan atau trafficnya cukup tinggi, kemudian biasanya kalau loadingnya lambat, disinilah sebenarnya Redis berperan begitu ya untuk mengelola data supaya lebih lancar begitu. Betul, betul sekali. Jadi mungkin kita sering mendengar kata-katanya, latency is the new outage, ya kan? Jadi dalam artian adalah ketika ada latensi dalam aplikasi, kebanyakan pengguna dari aplikasi tersebut reluctant ataupun bisa dibilang quote unquote malas gitu yang gunainnya karena lama buat prosesnya. Seperti itu. Jadi itulah yang dicoba solving dengan kita punya real time in memory platform dari si Redis. Oke, baik. Lalu kalau dari Redis sendiri, sektor mana saja yang paling luas untuk menjadi istilahnya customer dari Redis? Sebetulnya hampir semua lini sektor bisa menggunakan Redis ya Bu ya. Mulai dari, cuman mungkin kalau yang saya lihat adalah ada banyak yang di serving. Dalam artian adalah customer serving yang paling banyak. Customer itu dalam artian bukan hanya kayak buat organisasi, tapi juga buat public sector seperti citizen yang kita serving, yang dimana penggunanya banyak, aplikasi misalnya super apps, perbankan dan segala macamnya. Itu juga salah satu potensial untuk penggunaan Redis. Kalau dibilang diurutin top 3 gitu ya, mungkin BFSI, Banking Financial Sector, lalu yang kedua mungkin government, yang dimana men-serve banyak public citizens, seperti itu ya. Dan yang ketiga mungkin e-commerce dan juga retailers, seperti itu. Oke, baik. Kalau tantangan terbesar dari industri ini sendiri apa Pak Mario? Sebetulnya tantangan itu kita melihat adanya knowledge tentang penggunaan sendiri ya. Jadi ada banyak orang nggak aware. Siapa sih Redis ataupun apa sih sebenarnya arsitektur yang terbaik gitu ya yang harus dimiliki oleh sebuah aplikasi dalam mendeliver suatu solusi yang bisa menjawab real time tersebut. Itu salah satunya. Mungkin yang kedua adalah TCO pasti ya, tentang total cost of ownership. Pada dasarnya mereka ingin istilahnya mendapatkan suatu platform yang istilahnya low cost, tapi juga tentu dengan adanya low cost seperti itu pasti ada trade off-nya. Kalau ditanya ke saya beberapa challenges-nya juga tentu ada challenges dari tentang mindset people changes. Jadi bagaimana merubah mindset dalam suatu organisasi pasti ketika mau merubah struktur organisasi ataupun aplikasi itu pasti ada people management changes seperti itu. Karena dalam IT kan kita kenal ada namanya people, process, technology. Yang kita bisa bantu adalah dari sisi teknologi. Dengan people dan prosesnya something yang mengikuti. Dua seperti itu. Oke. Baik, kalau di Indonesia sendiri perkembangan teknologi, perkembangan digitalisasi tidak perlu dipertanyakan lah ya karena memang Indonesia merupakan negara dengan populasi terbanyak, salah satu negara dengan populasi terbanyak di dunia. Jadi memang kalau kita bicara data pastinya perkembangannya sangat tinggi. Tapi kalau dari Redis sendiri melihat volume data di Indonesia sebenarnya setinggi apa perkembangannya dari tahun ke tahun? Pertanyaan yang bagus. Kita melihat bahwa trennya itu semakin besar ya Bu ya. Jadi kalau juga kita melihat bahwa di situlah sebenarnya potensi di mana pemanfaatan data itu semakin diolah untuk harus bisa lebih baik dan lebih cepat. Nah kita melihat beberapa tren tersebut growth-nya itu bisa mencapai 20-30% setiap tahunnya. Bahkan pengguna salah satu customer kita pengguna untuk super app seperti itu dia melihat bahwa tren traffic-nya itu bisa sampai 10.000 transaction per second. Seperti itu dan itu harus massively bisa di serving ke customer-nya. Lalu juga salah satu juga pengguna kita customer kita juga membicarakan tentang bagaimana pemanfaatan untuk bisa memproses data tersebut untuk kegunaan fraud detection secara real time. Lalu juga buat mengupscale dan cross sales buat penggunaan untuk penjualan, peningkatan customer profile dan segala macamnya seperti itu. Jadi data itu sangat masif sekali, tapi yang terpenting adalah gimana kita bisa memanfaatkan data yang semakin besar itu secara efektif dan efisien untuk bisa dideliver dengan menghasilkan result
yaitu baik dari sisi revenue ataupun dari sisi cost efficient, sehingga bisa deliver value ke customer dan juga ke organisasi seperti itu. Angka 10.000 transaksi per second itu kan angka yang luar biasa signifikan ya Pak. Ini terjadi, apakah memang sentimen utamanya atau penyebab utamanya adalah karena pandemi? Karena kita tahu pada saat pandemi kan masyarakat bergeser kecenderungannya begitu untuk menuju segalanya ke virtual, digital, atau sebenarnya karena keberadaan AI? Salah satunya menurut saya adalah zaman sekarang sudah mulai melek teknologi, terutama zaman milenial, semuanya serba mobile, lalu juga era ekonomi digital, itu sangat mempengaruhi, di mana mungkin selain Ibu tadi, persis yang Ibu bilang juga mulai pandemi, kita terbiasa membeli sesuatu secara online, Betul. lalu kita nggak perlu ke teller dan segala macamnya. Jadi kita sudah terbiasa dengan hal itu dan ingin sesuatu yang lebih simple dan mudah, ya. Lalu kita juga tahu dengan ada banyaknya dulu kalau kita ingat startup digital, ya. Nah itu semua generasi-generasi sekarang itu sudah mulai terbiasa dan hal itulah yang menjadi pendorong sebetulnya momentum data itu semakin besar dan bisa diolah lebih baik dan harus bisa dideliver secara langsung oleh penggunanya, seperti itu. Oke, saya akan coba bicara use case ya, Pak Mario. Kita tahu bahwa kalau kita bicara berkaitan dengan aplikasi atau data yang ada di benak masyarakat yang pengalamannya tidak terlalu baik adalah yang berkaitan dengan government begitu. Yang dimana setiap government membuat sesuatu yang digital atau aplikasi, ini rasanya kalau di masyarakat ini impressionnya langsung buruk begitu. Kira-kira kalau dari Ready sendiri untuk menjawab kebutuhan ini seperti apa? Itu pertanyaan yang bagus ya. Jadi untuk pengolahan data ya Bu ya, pasti diperlukan yang namanya adalah restructuring organisasi yang dimana juga pemanfaatan aplikasi tersebut itu harus bisa kita susun dengan benar secara arsitektural, lalu secara apa yang kita mau deliverin ke customer dan segala macamnya. Again, sebenarnya teknologi itu ada, hanya saja istilahnya pemanfaatannya dan juga bagaimana pengaplikasiannya yang harus tepat guna, seperti itu Bu. Kalau ditanya ke saya untuk yang dari sisi public sector atau government, itu sebenarnya kita harus bisa ngedeliver bisa dibilang citizen services secara baik dan benar seperti itu ya. Hemat saya, Redis itu bisa melakukan itu semuanya. Dan kita sebenarnya ada beberapa customer kita yang di public sector, baik itu di multinational di luar negeri, itu ada yang menggunakan itu juga, dan itu proven juga. Hemat saya sebetulnya hanya dengan istilahnya tadi saya bilang people, proses, dan teknologi. Tinggal people dan prosesnya yang harus lebih diperkuat.